Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pakar kepribadian dan pemetaan otak meyakini pribadi yang memiliki kecerdasan emosi lebih berkesanggupan menghadapi masalah karena dia mampu mencerdaskan emosionalnya, mengasah kepekaan seseorang baik terhadap bahaya maupun peluang. Dia mampu uh, menangkap emosinya untuk untuk meyakini, untuk melangkah dalam hal yang kaitnya sifatnya kebijakan, baik dalam di sini baik terkait dengan kegagalan maupun baik dengan bahaya maupun peluang. Cerdas emosional meningkatkan pula kesanggupan dalam menghadapi berbagai konflik. Ya, orang yang memiliki pandai mengelola kecerdasan emosionalnya terbukti lebih mampu ya dalam menghadapi konflik. Kepekaan menentukan daya respon karena bisnis pun sebagai bentuk perang. Jadi secara nyata bahwa pesaing-pesaing dalam bisnis itu merupakan saingan. Dan bisnis itu menjadi sebuah wahana, sebuah alat ya dalam keterkaitannya dalam sebagai bentuk perang, memerlukan refleksi kecerdasan emosi yang cepat di tengah situasi penuh kompetisi. Jadi bisnis itu adalah bagian daripada perang untuk dan kecerdasan emosi itu dapat menentukan peluang-peluang atau bahaya-bahaya sehingga dia mampu keluar dari sebagai baik itu sebagai pemenang, utamanya pemenang. Karena bukan kekalahan di sini, hanya bahaya. Bahaya mengikuti dalam keterkaitannya dalam saingan-saingan bisnis-bisnis yang serupa, baik bisnis barang maupun jasa. Jadi di sini situasinya penuh dengan kompetisi memerlukan keputusan yang cepat. Keputusan yang cepat itu melalui emosi quality-nya. Artinya melalui emosi nafsu ya, nafsu dalam nafsu yang sifatnya positif ya. Wirausaha memang perlu kecerdasan emosional yang optimal. Nilai akademis saat studi tidak harus tinggi. Nilai akademis secara nilai dalam perguruan tinggi tidak harus tinggi ya. Tapi alangkah baiknya apabila memang nilai akademisnya tinggi dan dia mampu untuk mengelola emosinya secara maksimal ya. Sulit bagi seorang untuk menjadi wirausaha meski memiliki kecerdasan intelektual tinggi tetapi tidak memiliki kecerdasan emosi, tidak memiliki energi emosi yang baik, tidak memiliki energi emosi yang dapat dimaksimalkan. Emosi itu perlu, apalagi jika kita seorang pelaku bisnis. Emosi yang positif, yang nafsul mutmainnah. Karena emosi dapat memicu kreativitas dan inovasi. Ya,
dengan persaingan bisnis, dapat memicu kreativitas dan inovasi-inovasi baru. Untuk mendapatkan pasar yang lebih bagus, barangkali kita harus memiliki kualitas yang bagus. Kita harus menambah ini. Kemudian ini merupakan satu kreativitas. Kita harus pokoknya harus lebih baik, lebih unggul daripada produk-produk yang lain yang sejenis. Dan itu merupakan satu emosi. Pengelolaan emosi yang menimbulkan kreativitas dan menimbulkan inovasi. Inovasi artinya menciptakan satu bentuk-bentuk baru yang lebih unggul daripada produk-produk yang sejenis yang berada di pasar. Karena orang punya emosi, ia bisa membuat nyata nilai etika yang ia yakini. Ia terdorong menjadi lebih cepat menerima situasi dalam bisnis, mengasah nalar menjadi lebih peka lagi di dalam dunia bisnis. Dunia menjadi nyata karena mempunyai emosi, kenyataan bahwa dalam bisnis itu kenyataan adanya pesaing-pesaing, dan itu harus diimbangi dengan suatu emosi keinginan untuk menciptakan lebih baik, untuk menciptakan lebih unggul daripada pesaing-pesaing kita ya. Ia bisa membakar perasaan tertentu dengan pengendalian ke arah yang sifatnya positif ya, sehingga merangsang langkah berani untuk mengambil resiko. Bahkan yang agak gila sekalipun, yang istilahnya agak ekstrim sekalipun, dia tantang ya. Karena faktor emosinya, karena ada emosi respon terhadap realitas. Karena ada emosi di sini, respon terhadap realitas bisa tetap hidup. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang wirausaha adalah memiliki visi bisnis, memiliki tujuan bisnis, visi, misi ya. Dan selagi ingin menjadikannya sebagai realitas bisnis, dia harus tahu mengubah visi menjadi satu yang nyata. Dia harus tahu mengubah visi menjadi sesuatu yang realita, lebih berupa pada kerja keras daripada menunggu nasib baik atau menunggu keberuntungan ya. Jadi dia tipe-tipe pekerja yang memiliki kreativitas dan inovasi yang akan merealisasikan pemikiran-pemikirannya dituangkan ke dalam kerja. Begitu juga halnya dengan emosi, ia bukan lambang kelemahan yang harus dihindari dan membingungkan. Jadi bukan lambang daripada kelemahan dan harus dihindari dan membingungkan. Orang cenderung suka menghindari orang yang emosional. Itu emosional adalah emosi yang negatif, sehingga orang menghindarinya. Emosional. Nah, itu emosi yang sifatnya negatif. Tukang marah-marah. Atasan yang bisanya cuma marah tetapi tidak mampu untuk membuat kebijakan yang bersifat kreatif dan inovasi. Itu negatif. Tapi terkait dengan di sini bahwa emosi yang kita bangun dalam emosi pengusaha atau wirausaha, tentu emosi yang memiliki sesuatu yang nilainya memiliki kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan usahanya. Karena pada kenyataannya
dunia bisnis ini menjadi saingan daripada pebisnis yang lain. Kalau emosi kita tidak dikelola dengan baik, kita akan menjadi yang kalah dalam saingan tersebut. Jadi ia bukan lambang kelemahan yang harus dihindari dan membingungkan. Di sini orang cenderung suka menghindari orang yang emosional. Orang yang emosional itu bukan orang yang produktif. Orang yang menilai emosi itu hal yang sifatnya negatif. Tetapi emosi adalah lambang kekuatan dalam bisnis. Sehingga meski persaingan bisnis di era milenium ini bakal ketat, namun ia tetap optimis dapat melaluinya dengan baik ya. Jadi emosi yang dibangunnya adalah satu emosi yang sifatnya positif dan optimis ya. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali nanti banyak bahasan-bahasan yang masih terkait dengan emosi, energi, kemudian intuisi, ide, dan peluang usaha dalam bab 4 ini. Energi, emosi, intuisi, ide, dan peluang usaha yang terkait dalam kewirausahaan dan bisnis syariah. Adik-adik yang dirahmati Allah, kajian pada siang ini barangkali bisa dapat memotivasi kita terkait dalam kajian emosi, ya, energi emosi yang baik, ya, nafsul mutmainah, energi emosi yang baik itu bisa kita aplikasikan ke dalam sekarang studi juga kita perlu emosi, energi yang baik ya, energi emosi yang baik, yang positif, kemudian penuh dengan kreativitas dan inovasi. Nanti kita aplikasikan ke dalam dunia nyata ya, karena dunia akademis ini hanya sebatas dunia teori yang akan menghasilkan IQ ya, kecerdasan. Sementara ada yang EQ, emotional quality, di mana di situ akan menjadi suatu penentuan dalam kaitannya terhadap praktek bisnis. Akan menjadi satu penentu keberhasilan bisnis seorang. Akan menjadi satu penentu dalam keberhasilan usaha seorang. Terbukti bahwa tidak hanya semata-mata orang yang memiliki EQ yang tinggi berhasil dalam bisnis atau usahanya, tetapi orang-orang yang tidak memiliki IQ yang tinggi pun ya dapat melampaui keberhasilan pada orang-orang yang memiliki IQ tinggi. Jadi IQ tinggi juga bukan merupakan sebuah jaminan daripada keberhasilan dalam usaha. Karena keberhasilan dalam usaha itu harus diimbangi dengan energi emosi yang positif. Energi emosi yang positif itu dalam kaitannya dengan syariat Islam, tentu di sini harus kita mengelola emosi kita